Oke, berikutnya saya akan membahas tentang chapter 21, yaitu accounting list atau leasing. Oke, dari soal di sini ini tugas untuk kelas EAP ya. Serasa hampir semuanya sama ya untuk kelas yang lainnya. Oke, jadi bisa dicocokkan dengan langkah pengerjaannya terutama ya. Oke, di sini accounting for lease oleh lessor. Oleh lessor, ingat ya, ini lessor. Oke. Ini kalau oleh lessor berarti kita harus mencari apa? Receivable-nya atau payment list-nya juga, tapi untuk list receivable-nya. Oke, kalau list receivable umumnya itu dia sama dengan fair value. Ya, nih. Fair value itu sama dengan list receivable. Ya, saya singkat saja. Sama dengan list receivable. Ya, itu namanya fair value. Itu list receivable. Nah, beda lagi nanti kalau Anda diminta misalnya mencari sales, ya, sales revenue-nya, ya. Oke, atau sales sales revenue. Kalau sale atau price dari leasingnya itu yang berbeda ya. Oke, kalau sales revenue-nya itu berarti ada hubungannya dengan apa? Nilai residual. Ya, jadi catatan yang pertama untuk fair value, maksud saya untuk accounting for lease ya oleh lessor. Nah, payment listnya itu dipengaruhi oleh apa? Jika residualnya itu dijamin atau tidak dijamin, itu akan berpengaruh terhadap list sales, maksud saya price dari leasingnya. Ya, nanti akan saya berikan atau perlihatkan contoh kalau misalnya dia sewanya ya nilai residunya dijamin dan tidak dijamin. Oke, untuk kasus yang ini kebetulan nilai residunya dijamin. Ya, yang dijamin adalah sebanyak 18.000. Oke. Nah, berikutnya ini sudah betul ya. Jadi kalau diminta untuk oleh lessor itu yang ditanya misalnya berapa list receivable-nya? Nah, yaitu sebanyak ini 282.305. Langkah mencarinya bagaimana? Bisa cara yang seperti ini ya. Kalau yang ini kan Anda mencari payment list tahunannya 53.000 ya. Kalau Anda mencari list receivable ya, harusnya Anda carinya seperti ini aja ya. Yang 270.000 ya, yang cara pertama 270.000 ditambah dengan residual value-nya 11.000, maka hasilnya adalah 282.305 ya. Ini caranya. Oke. Berikutnya mencari tabel amortisasi atau membuat tabel amortisasi. Saya rasa di sini tidak ada masalah. Ingat, khusus untuk lessor, baik dia dijamin atau tidak dijamin, sama untuk tabel amortisasinya. Ya, pastinya di sini ada nilai residualnya. Jangan lupa bagian terakhir. Kalau nggak ketemu ini, nggak akan ketemu 0 di sini. Ya, jadi ini sudah betul. Caranya seperti ini. Oke, berikutnya membuat jurnal. Nah, ini ya, jurnal untuk sewanya ya. Sudah betul yang dibuat oleh teman Anda, yaitu jurnal oleh lessor, yaitu list receivable pada sales revenue dan COGS pada inventory. Nah, nantinya kalau misalnya dia, ini kan nilai residunya dijamin ya. Oke, kalau misalnya dia tidak dijamin, saya beri singkatan saja, tidak ada jaminan, maka list receivable-nya tetap sama, inventory-nya juga tetap sama. Yang berbeda itu ini sales revenue ya. Nilai akun sales revenue dan COGS. Nilainya ini harus dikurangi dengan present value dari residual value. Nah, ini juga begitu. Dikurangi dengan
present value dari residual value-nya. Ya, tadi kan Anda sudah hitung tuh. Present value dari residual value-nya itu adalah berapa? Yaitu 11 ya. 11.994,12. Nah, kalau dia misalnya residual tidak dijamin, berarti Anda tinggal kurangkan saja nih sales revenue-nya ya, 282.305. Ini 282.305 dikurangi present value residual value, yaitu 11.000 sekian-sekian ya. Jadi seperti itu. Begitu pula untuk yang COGS-nya. Jadi tetap ketemunya seimbang. Lalu bagaimana Bu untuk yang penerimaan pembayaran listnya? Baik yang dijamin atau tidak dijamin sama saja ya. Nah, ini sama. Dijamin dan tidak dijamin ya, 1D dan tidak dijamin ya. Lalu penerimaan pendapatan bunga yang pertama bagaimana Bu? Sama saja ya. Nah, sama, tidak ada berbeda ya. Jadi perbedaannya itu hanya pada jurnal saat pengakuan listnya ya. Itu saja yang berbeda. Yang lainnya sama. Terus ada jurnal yang terakhir ya, ada jurnal satu yang terakhir itu nanti saya tunjukkan di case soal yang lainnya ya. Oke, yang berikutnya yaitu accounting for list oleh Lesi ya. Lesi, ini Lesi ya. Lesi itu gampang saja tulisannya, Lesi ya. Oke. Bagaimana caranya ya? Ini perhitungan oleh teman Anda sudah betul ya. Catatannya kalau untuk Lesi ya, untuk Lesi dia hanya dipengaruhi jika nilai residualnya dijamin. Nah, ya, dijamin atau tidak dijamin itu tidak mempengaruhi payment value ya, present value of list payment, tidak berpengaruh. Tetapi yang mempengaruhi perbedaannya ini, nilainya ini hanya pada jika ya nilai residunya itu di bawah ekspektasi ya. Nilai residunya itu di bawah ekspektasi. Misalnya saya beri contoh. Ini kebetulan nilai residunya dia dijamin dan sama sesuai ekspektasi. Maka nilai present value of list payment-nya sudah betul seperti ini. Ya. Ini sudah betul. Oke, ini sudah betul. Nah, jika nilai residualnya di bawah ekspektasi, misalnya yang dijaminkan kan 18.000, ternyata yang hanya dijamin itu 15.000, berarti 3.000-nya itu menjadi tanggungan si Lesi ya, sehingga 3.000-nya itu akan menambah jumlah list payment-nya ini ya, menambah list payment-nya. Berarti Anda cari dulu tuh present value residual value-nya ya, yang 3.000 tadi sisanya. 3.000 Anda kalikan dengan apa? Present value-nya ya. Present value tadi kalau kita lihat oleh lesornya, kalau di lesornya berapa nih? Present value-nya berapa ya? 0,66634 ya, dikali dengan 0,6663 ya, jadi seperti itu. Ini akan menambah jumlah list payment-nya ya, akan menambah jumlah list payment, sehingga nanti akan berubah nih, bukan 270 lagi, tapi 270.311 ditambah dengan hasil yang ini ya, seperti itu. Lalu untuk perhitungan amortisasi schedule-nya ini sudah betul ya, sudah betul ya. Bu, kalau
kalau misalnya tadi seperti kasus yang di atas ternyata residualnya tidak dijamin, maksud saya residualnya di bawah ekspektasi, itu bagaimana? Ya, berarti ini list liability-nya otomatis berubah, bukan 270.000 lagi, tetapi 270.000 ditambah dengan hasil yang ini, hasil dari present value, residual value, ya. Oke. Terus di bagian akhir ya, ini kan Anda sudah betul kalau ini kan dijamin dan sesuai ekspektasi. Kalau dia tidak sesuai dengan ekspektasi atau nilainya di bawah, berarti ini harus ada satu lagi, satu baris 1/25 ya. Lalu paymentnya ditambahkan dengan 3.000. Nah, ya seperti itu. Jadi ini otomatis akan berubah semua. Yang sama hanya ini. Nah, ya, ini saja yang sama. Yang lainnya otomatis berubah. Nanti saya tunjukkan. Lalu jurnalnya bagaimana? Nah, jurnalnya ini sudah betul ya. Jurnalnya ini sudah betul. List liability-nya sudah, interest expense, dan satu lagi apa? Depresiasi expense. Dibagi dengan 6 tahun. Ya, saya rasa tidak ada masalah untuk yang akuntansi untuk leasing ya, akuntansi for leasing ya. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana Bu kalau misalnya ternyata residualnya dia tidak dijamin atau dijamin tapi di bawah ekspektasi. Oke, saya perlihatkan. Oke, nih ini yang saya bilang tadi ya, misalnya dia nilai residunya dijamin. Oke, misalnya ini dijamin juga, tetapi ternyata dia di bawah ekspektasi. Nah, yang diekspektasikan 18.000, ternyata hanya 14.000. Sehingga 4.000-nya menjadi tanggungan si lesi. Sehingga nantinya akan menambah nilai list liability-nya oleh lesi. Ya, atau present value of list liability dari lesi ya, seperti perhitungan teman Anda ini ya. Soalnya sama ya, soalnya sama. Yang tadi kan jawaban yang untuk tugas yang tadi ya, atau lembar yang tadi saya jelaskan ada sampai di sini ya. Ternyata di sini nilainya di bawah ekspektasi, di bawah ekspektasinya menjadi 14.000. Sehingga sisanya, selisihnya ya, selisih antara 18.000 dikurang 14.000 yaitu 4.000 menjadi tanggungannya oleh lesi. Berarti Anda harus mencari ini, present value dari residual value ya, seperti ini. 4.000 dikalikan 0,666. Oke, sehingga total list liability-nya adalah 272.975 ya. Bu, bagaimana untuk tabel amortisasinya? Otomatis akan berubah karena list liability-nya berubah ya. Nih kita lihat, list liability-nya menjadi 272.975 ya, ditambah dengan ini. Nah ya, yang ininya sama, yang berbeda hanya terakhir ini 1/125 ya, 4.000 ya, yang di bawah ekspektasinya, sehingga di sini otomatis hasilnya adalah 0. Kalau Anda tidak tambahkan 4.000 tidak akan ketemu 0 ya. Jadi Anda bisa cross check. Ini Anda totalkan pasti jumlahnya sama dengan 272.975 ya, seperti itu. Jurnalnya otomatis berubah semua ya, jurnalnya otomatis berubah semua. Dan pada bagian terakhir ketika final atau final paymentnya, di sini otomatis ada ya, jurnal tanggal 1 bulan 1 tahun 2025. Ini final payment ya, yaitu list liability pada cash sebanyak 4.000 ya. Nah, 4.000 ini ada tambahannya karena dia nilai residunya di bawah ekspektasi ya. Oke. Ini untuk lesi ya, dari sisi lesi. Oke, dari sisi lesi. Lalu bagaimana Bu kalau dari sisi lesor? Untuk kasus soal yang sama, dari sisi lesornya yang berubah apanya? Ya, di sini tetap sama
Nah, ya, di sininya tetap sama. Kita perhatikan ya, perhitungan tetap sama untuk yang mencari list receivable-nya. Sama. Nah, di sini juga sama kan ya, kita lihat. Nah, list receivable-nya sama, baik dia dijamin atau dia tidak dijamin. Terus, yang berbeda adalah pada bagian ini. Nah, kita lihat ya. Kalau dia dijamin, ini kasusnya adalah tidak dijamin. Tidak dijamin. Apa? Kalau dia dijamin 250.000 tetap COGS-nya. Ya. Dan juga sales revenue-nya juga tetap 282.905. Seperti yang soal yang Anda buat saya bahas tadi pertama. Kalau dia tidak dijamin harus dikurangkan dengan ini. Ya, yaitu present value, residual value-nya. Present value, residual value yang 18.000 ya. Jadi bedakan akuntansi oleh lessee dan lessor. Yang saya bahas adalah lessor. Ya, lessor. Begitu pula untuk sales revenue-nya harus dikurangkan dengan present value of residual value-nya ya, yang 11.000. Ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, jadi tahu ya perbedaannya masing-masing akuntansi oleh lessee dan akuntansi oleh lessor. Ya, akuntansi sewa oleh lessee dan oleh lessor. Ya, jadi ini penjelasannya. Oke, saya rasa sudah tidak ada masalah. Yang penting Anda tahu bedanya kalau lessee dipengaruhi oleh jika nilai residualnya di bawah ekspektasi, ya. Baik dia dijamin atau tidak dijamin itu tidak ada menjadi masalah, tetapi yang membedakan adalah jika nilai residualnya di bawah ekspektasi. Itu lessee. Misalnya nilai residualnya 18.000 tadi, 18.000, ternyata yang diekspektasikan turun menjadi 14.000 ya. Jadi sisanya 4.000 ini menambah nilai present value lease payment oleh lessee ya. Kalau oleh lessor ya. Kalau lessor, baik yang mempengaruhi present value lease payment dari lessor adalah jika residualnya dijamin atau tidak dijamin. Itu akan berpengaruh pada nilai sales revenue. Nah, ini ya, sales revenue dan COGS-nya. Itu saja. Untuk yang lainnya sama. Ya, untuk yang lainnya sama. List receivable-nya sama, baik dia dijamin atau tidak dijamin. Tabel amortisasinya juga sama, baik dijamin atau tidak dijamin. Begitu pula untuk paymentnya, terus untuk bunganya, ya. Dan satu, kalau dia tidak dijamin, ada tambahan jurnalnya ini. Ya, tadi ada jurnal yang diakui sebagai loss of lease sebanyak 4.000, ya. Jadi seperti itu. Oke, sekian, semoga bisa belajar dan mendapatkan nilai maksimal ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, semangat dan selamat belajar semuanya. Ya, di sini saya akan membahas terkait dengan